Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Hadirin jamaah Masjid Al-Jabar rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang hari ini atas izin Allah kita semuanya bisa bersilaturahmi di Masjid Al-Jabar yang kita cintai hari ini. Semoga langkah kedipan mata kita, ayunan tangan kita menuju rumah Allah ini menjadi saksi di hadapan Allah, menjadi amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Masjid Al-Jabar rahimakumullah, setiap perintah syariat ajaran Islam pasti ada hubungannya dengan keimanan. Saya ulangi, setiap perintah syariat ajaran Islam pasti ada hubungannya dengan keimanan. Betul Pak? Leres tuh Pak? Leres. Di mana leresnya? Jadi seperti halnya saum Ramadan, dan ini momentum yang harus dimanfaatkan oleh kita semuanya. Ketika Allah membewarakan, mengajak, menyeru, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu yang diajak itu hanya orang yang merasa punya bibit nilai keimanan. Saya yakin hadirin yang hadir di sini, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya pasti mempunyai bibit keimanan. Tidak tahu berapa persen bibit keimanan yang kita peroleh dalam hati ini, apakah 1%, 2%, 5%, 10%, 100%, dan itu dengan kasih sayang Allah, panggilannya tidak pernah mengintimidasi orang-orang yang berbuat salah atau berbuat dolim. Kalimatnya dengan sayang Allah kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ketika merasa kita beriman kepada Allah, maka wajib melaksanakan saum Ramadan ini. Karena pada hakikatnya manusia itu diikat oleh siapa? Oleh syariat ajaran Islam. Kenapa demikian? Syekh Imam Taqiyuddin An-Nahbani menjelaskan dalam usul fikihnya, al-aslu fil af'alis at-taqdiyatu bil hukmi syar'i. Asal hukum perbuatan manusia itu terikat dengan hukum syariat. Apakah itu haram, mubah, makruh, wajib, sunnah? Yang 5 ini harus dimiliki oleh kita, orang-orang yang baligh. Kecuali belum baligh. Oleh karena itu, ketika kita menyaksikan saudara kita tidak melaksanakan saum, apa komentar kita? Pak Haji, halo? Komentar kita apa? Ketika ada orang di hadapan kita, mungkin punten-punten,
Apakah tukang parkir? Insya Allah saroleh di Masjid Al-Jabar. Ayo nama duka itu nama. Ya, mudah-mudahan kita doakan saja. Kemudian yang orang-orang yang mungkin kita lihat pakai anting, pakai rambut yang jocong, siapa itu namanya? Pang ya. Bagaimana komentar kita ketika hamba Allah, sahabat kita, saudara kita tidak saum? Apakah mampu kita menjas? Itu mah orang nggak benar tuh saum. Orang salah, orang berdosa. Bagaimana pendapat kita? Halo? Apakah itu dia seorang muslim yang baik atau tidak? Tetap kita harus punya rasa husnudzon. Kenapa? Boleh jadi orang yang tidak puasa itu tidak paham syariat ajaran Islam. Tenyaho gitu. Ada orang nggak puasa ke Ramadan kita pernah sahur. Lempeng wae. Kenapa? Boleh jadi dia tidak paham, tidak mengenal ajaran Islam. Satu. Yang kedua, boleh jadi orang itu tahu, tapi boleh jadi karena taunya itu hanya sedikit, karena jiwanya dihinggapi oleh hawa nafsu. Maka ketika syariat muncul, maka tidak sami'na wa ata'na, tidak mendengar dan tidak taat. Tapi aku mah gue, gimana kita aja, gimana saya aja, arek puasa begitu nanaon, begitu kata Sunda. Oleh karena itu, iman dan saum ini adalah ikatan yang tidak pernah dipisahkan. Kenapa? Mohon maaf, kehadiran saum diikat dengan iman akan melahirkan muraqabah, merasa dilihat oleh Allah. Pernah Pak merasa begitu tidak? Halo? Itu tararundungnya. Ente. Sekali. Merasa muraqabah, merasa dilihat oleh Allah. Kenapa demikian? Kita tester, adik-adik, termasuk bapak-bapak, ibu-ibu. Pernah ketika melakukan wudu, itu kan ada fase rangkaiannya. Apa rangkaiannya? Membasuh tangan, kemudian berkumur. Stop di situ. Waktu berkumur itu air yang masuk berapa kali? 3 kali, 2 kali, 1 kali? 3. Yang keluar berapa kali? Harus 3. Jangan berkumur 3 kali, keluarnya 1 kali. Keduanya kemana? Pak, Bu, yang duanya kemana? Luka. Gunting nyangkat di dianya masuk ke perut. Wallahu a'lam. Itu hanya diri kita dan Allah yang tahu. Makanya ketika seorang muslim ibadah saum hadirkan merasa ditatap oleh Allah, merasa muraqabah dilihat oleh Allah, tidak mungkin melakukan hal-hal yang sia-sia seperti hanya saya kalau minum 1 tetes aja, 1 teguk saja tidak ada yang tahu. Ya, manusia tidak ada yang tahu, tapi Allah yang maha menciptakan kita semuanya akan hadir di dalam jiwa dan hati kita. Coba disiplin saja itu saja. Insya Allah hal-hal pelanggaran apapun di muka bumi ini tidak akan terjadi. Karena apa? Merasa dilihat oleh Allah. Itulah hebatnya saum yang dihubungkan dengan keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, saum itu akan membentuk manusia yang bertakwa. Dan ada kriteria orang-orang yang takwa itu menjadi calon-calon penghuni surga. Pak, Bu, hoyong mlebu surga? Bu, hoyong mlebu surga? Hoyong mlebu surga, Pak? Pak Haji dimantu Pak Haji? Asri? Kertasari. Ini ada yang jauh ya, Mas? Pak Haji dari mana? Kalimantan, Masya Allah.
Agung tebingnya, alhamdulillah. Tahu dari mana Bapak ini ke Masjid Al-Jamal? Oh, oke, kita lanjutkan. Kita ingin mempantaskan diri menjadi penghuni surga Allah. Asalkan punya kriteria, punya sifat-sifat yang tercantum dalam Al-Quranul Karim kalamullah. Sehingga pantas Allah memberikan firman-Nya di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 132 133. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Maka kita sebagai muslim harus berleading competition, harus mampu berkompetisi untuk apa? Meraih ampunan Allah. Bulan Ramadan adalah bulan ampunan yang harus kita jemput, yang harus kita kejar, agar Allah menganugerahkan kepada kita apa? Surga seluas langit dan bumi yang hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang mempunyai kriteria penghuni surga Allah? Ayat selanjutnya dijelaskan, alladzina yunfiquna fisyarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang gemar, yang suka mendermakan hartanya di jalan Allah dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Satu, keadaan lapang kita pantas ya Pak ya. Kalau kita punya uang banyak, kemudian punya kedudukan, jabatan, rumah, mobil, harta berlimpah, wajar ketika dia harus melakukan infak sedekah yang zakatnya hanya 2,5%. Kalau di agama lain, itu di Kristen Katolik ataupun Protestan, saya pernah ada dialog, itu kurang lebih kewajiban mereka ketika mendapatkan gaji itu dikeluarkannya 10%. Besar. Makanya pantas di setiap tempat kalau ingin membangun gereja itu dananya banyak. Karena dari setiap orang harus dikeluarkan 10%. Kita mah 2,5% dari hararese. Khud min anwalihim, kan harusnya dijemputnya. Bari alit, bari sedikit gajinya. Dijemput, tapi kadang-kadang ada yang memberi, ada yang tidak. Bahkan itu hanya menunggu haul. Ini 1 tahun baru bisa diambil. Tapi di luar muslim berapa? 10% lebih besar. Karena pantas mereka ingin membangun yang namanya tempat ibadahnya itu lebih mudah. Karena apa? Dananya lebih besar. Kita mah sampai mohon maaf di sini luar biasa Masjid Al-Jabar oleh Pak Gubernur diresmikan. Kita menyayangkan kalau di kampung-kampung itu ada masjid yang suka ada apa? Penggalangan dana melalui sair. Masjid Asair, teman. Asairiyah gitu Pak. Jadi pakai itu sebetulnya menangis Pak. Sedih Pak, kenapa? Berapa sih yang didapatkan kalau misalnya sehari-hari? Nah, oleh karena itu, mari kita sama-sama tunaikan ketika punya harta dalam keadaan lapang atau sempit sekalipun, asalkan mudawamah, walaupun kecil, asalkan kontinuitas. Apa-apa kenceleng bisa masuk 2.000 sehari, 2.000 daripada 10.000 plong setahun terinfak deui. 2.000 apa nggak apa? 2.000 aja setiap ini. 2.000 tambah besok 5.000, 10, 20. Konon kalau setiap masjid, kebetulan saya aktif di Masjid Asradin Center Bandung, itu kalau buka kenceleng itu paling banyak 2.000-an. Lecek deh. Beda dengan di mall ya. Di mall itu biasanya itu kan kalau tidak 50.000, 100.000. Ini Pak kalau di masjid kebanyakan ya Pak, 2.000. Itu yang 10.000, 50.000 jarang. Nah, oleh karena itu, mari Ramadan ini Allah akan lipat gandakan apa yang kita sisihkan di jalan Allah. Yang kedua, kriteria calon penghuni surga Allah itu wal kadhiminal ghaiz,
mampu menahan amarah atau emosi ketika marah. Mari kita renungkan, Pak, Bu, Pak Haji sudah punya istri? Halo? Baru satu? Ibu cekat ya, pada poligami. Ya, dengan pasangan kita saja. Ketika menaruh benda kita lupa, atau menaruh kunci saja, kunci mobil nih, kunci kendaraan atau kunci rumah. Lalu tanya sama istri kita, "Mah, kunci di mana?" "Oh, tahu kan sama ayah tadi disimpan di atas kulkas." "Nggak ada." "Masa sih? Coba lihat lagi." Bagi lihat nggak ada. "Di mana tuh?" "Di Bapak Rusuh ya. Ada kerjaan di kantor." Disitulah mulai ya Pak ya, tegangan yang namanya emosi marah mulai muncul. "Masih kunci di mana? Tadi kan di atas kulkas." "Tuh Kak, si A mungkin tanya, gimana kunci?" "Nggak tahu." Waduh, marah, mulai emosi. Ketika kata Rasul la taghdab sampai lebih 3 kali, jangan marah, jangan marah. Saya mau tanya, Pak, Bu, boleh nggak marah? Boleh nggak? Boleh? Boleh. Asalkan marahnya itu manusiawi. Asalkan marahnya jangan sampai keterlaluan. Marah. Sampai saya punya pengalaman pribadi di rumah kemarin malam hari pertama Ramadan, saya pengen dinanakin nasi merah, ternyata airnya kebanyakan, Pak. Kan otomatis pulen henteu ya. Nah, tim juga bukan. Jadi lembek, Pak. Saya ngahulang Indonesia Indonesia menghulang apa? Merenung itu gimana nasi? Akhirnya inisiatif nggak marah, galau aja dicampurkan aja dengan sayur, udah dimakan, bismillah, Allahumma barik lana, beres. Tumben kita kata istri udah ambek ya, mau jadi nasi pulang tetap nasi lembek. Di situ Pak, hal-hal yang mungkin kita sebagai manusia biasa pasti, apalagi sedang lapar, apalagi sedang berkendaraan, ada yang nyali, salah parkir, atau di rumah tetangga kita parkir salah di depan rumah kita, tidak minta izin. Gimana perasaan kita, Pak? Ini orang nggak punya otak, makanya parkir di depan rumah saya, minta izin. Padahal kalau secara baik-baik ya Pak ya, kita tanya, "Pak, mohon maaf, saya mau kendaraan saya mau keluar, bisa dipindahkan tidak sebelah ujung sini atau ujung sana." Tapi Pak, kalau nafsu itu luar biasa, setan itu masuk ke aliran darah kita, Pak. Ketika emosi tidak terkendali, naudzubillah, subhanallah. Di medsos kan kita ada ibu-ibu yang puntennya Bu ya, mohon maaf. Halo ibu, halo. Ada ibu-ibu yang jengkel pada anaknya, waktu diasuh rewel terus anaknya. Digimanain anak itu, Bu? Bu, digimanain anak itu? Itu di medsos dibunuh. Naudzubillah, subhanallah. Kenapa? Karena dasar hatinya tidak dasari dengan, mohon maaf, tidak paham tentang syariat ajaran Islam. Iya Pak, itu tuntutan buat kita. Anak kita semuanya minimal pahamlah 5 tadi hukum tadi, sunnah, makruh, mubah, wajib ya. Itu harus tahu. Karena apa? Itu untuk apa? Untuk membacking kita nanti ketika dipertanyakan di hadapan Allah nanti. Tentang apa hidup kita, amal ibadah kita. Terakhir, afina anin nas, kriteria orang-orang yang menjadi calon penghuni surga Allah, mampu memberikan maaf kepada siapa? Pertama, kepada pasangan hidup kita. Pak Haji sudah berapa tahun rumah tangga? Berapa? Betah tidak dengan ibu? Benar. Kalau ada yang datang yang cantik, betul. Pingin tuh, pingin. Berarti normal kan ya? Normal kan. Tapi jangan ini Pak, kalau sudah nggak ada istrinya baru. Kalau ada, Bapak bisa pulang nanti. Oh, Ustaz sudah ada ilmunya, insya Allah. Jangan ditanya, ilmunya sudah ada. Tetapnya di pikiran mariwur. Ya, 1, 2, 3. Yang penting 1 nyaman Pak ya. Nyaman nggak Pak 1? Benar ya. Cius ya. Wani didiungkeun.
Ya, dengan pasangan kita. Karena apa? Boleh jadi mohon maaf yang pernah membuat masalah besar itu boleh jadi dari kita, dari istri kita. Terkadang kita kalau dalam rumah tangga apa biasanya kita naruh handuk aja. Ibu-ibu tolong perhatikan, pernah nggak naruh handuk di mana saja? Ibu-ibu bilang gimana? Ih, si bapak teh anggar dah, ya mah, nyebut handuknya di mana wae. Betul nggak Bu? Di mana wae? Kan kita sudah mandi suka tergesa-gesa ya banyak sok rusuh. Di mana wae? Atau pakaian pulang kerja, di mana saja? Istri sampai ngomel, gitu. Angker ada si bapak macam nyimpen teh di mana wae. Kenapa? Itulah kekurangan kita. Saling memaafkan, Pak. Pasangan kita saja dulu, anak-anak kita. Yang saya juga pernah nih anak-anak saya pernah saya marahi karena mungkin ya disuruh salah gitu kan. Ambek Pak. Kenapa? Kalau kita menjadi pribadi yang pemaaf, insya Allah itulah calon-calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Bu, memaafkan suami ibu. Halo, Pak, memaafkan istri, Pak. Ya, ayeuna kemah teh lamun aya deui kesalahan. Jangan, Pak, tetap setiap saat, setiap waktu, kapanpun, di mana saja. Dalam kondisi apapun, pandai-pandai membuka, menyiapkan stok pemaaf, walaupun itu memang secara teoritis gampang, tapi secara praktek sangat sulit sekali. Sulit, Pak. Kenapa demikian? Karena disitulah setan, iblis laknatullah untuk menggelincirkan manusia dengan mendungangi hawa nafsu kita supaya tidak menjadi manusia pemaaf atau pendendam. Makanya orang-orang pendendam itu, Pak, mohon maaf, itu akan merusak dirinya sendiri dan akan masuk yang namanya berbagai macam penyakit. Kalau kita pendendam atau sampai pemarah, maka dalam 5 menit imun kita akan turun, Pak. Kalau kita dendam, maka si imun itu akan lemah. Ketika lemah, maka masuklah yang namanya berbagai macam penyakit. Apa? Iri, dengki, termasuk fisik, Pak. Ada yang darah tinggi, ya kan? Ada yang stroke, ada yang mohon maaf diabetes dan sebagainya. Nah, itu akibat pola pikir psikologis hatinya tidak nyaman. Ada kerusakan di dalam hatinya. Oleh karena itu, calon-calon penghuni surga Allah inilah yang harus kita raih. Di bulan Ramadan, Pak, mari. Nanti 11 bulan ke depan pun harus tetap istiqomah. Sampai kapan? Sampai Allah memerintahkan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah Allah, ibadah kepada Allah. Sampai kapan? Sampai berjumpa dengan Allah. Itulah yang namanya kematian. Orang-orang yang seperti itu dan orang yang iman takwa kepada Allah, maka dia berhak mendapatkan gelar husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang calon penghuni surga Allah, asalkan punya 3 kriteria tadi. Yang pertama apa, Pak? Halo, wah, berpuasa mah beda, ada konsentrasi, ada kurang cairan ya teh. Harus ada fit dan aqua biasanya. Apa, Pak, yang pertama? Bahkan sebagian hartanya. Aduh, kakinya turun darah lumpur. Aduh, di alungan tajil gitu sudah dirontok. Ya. Ya, yang pertama tadi apa, Pak? Orang-orang yang gemar mendermakan hartanya, baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Yang kedua, orang yang mampu menjaga emosinya ketika marah. Yang ketiga, wal afina 'anil nas, mampu memberikan maaf kepada siapapun yang meminta maaf, termasuk pasangan kita, karib, kerabat, anak kolot dan lain sebagainya. Dan Allah menutup ayatnya, wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Itulah yang disebut ihsan. Kalau ihsan, kapanpun di mana saja, orang itu tidak melihat siapa orang ini, dari mana, bangsa apa, suku apa, tetap yang namanya Islam itu punya nilai rahmatan lil alamin. Itu saja Bapak rahimahullah. Kutum singkat hari ini, mohon maaf ada hal yang kurang berkenan.
Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.